Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Ya, pertama mungkin sebelum aku mulai ngebahas buku ini, ada sedikit disclaimer ya. Karena buku ini kalau sekilas seolah kayak kita itu mendengarkan beliau berbicara gitu. Jadi ketika aku baca pun seolah kalau emang sesuai dengan tempo gitu, kayak seolah beliau sedang berbicara gitu. Dan mungkin sedikit akan terdengar kayak siroh gitu ya, karena beberapa bahasan di awal ini eh, banyak diambil contohnya itu dari sejarah kayak gitu ya, dari kisah nabi yang mungkin akan dimention di sini, Nabi Musa, kemudian nanti ada Nabi Ibrahim kayak gitu. Teman-teman juga bisa ngecek link yang di grup, mungkin itu yang bakal aku rencananya bahas gitu ya. Semoga sempat gitu di pagi ini. Jadi judulnya adalah Revive Your Heart, menghidupkan kembali apa ya, hati gitu ya. Dan kalau misalkan sebelum membaca buku ini gitu ya, di bagian belakangnya itu tertulis seperti ini. Eh, Ya mungkin kalau dalam bahasa Inggris seperti ini ya, kayak how do we modern Muslim maintain a spiritual connection with Allah gitu. Gimana sih modern Muslim hari ini gitu ya, maintain spiritual koneksi kita atau keimanan kita kepada Allah gitu di kondisi zaman yang hari ini kayak gitu. Lalu ada pertanyaan berikutnya, bagaimana kita ngebangun sebuah komunitas yang baik mungkin bahasanya, yang dibangun dari relations yang baik dan membantu satu sama lain kayak gitu. Mungkin ini kenapa menjadi pertanyaan, karena cerminannya hari ini mungkin banyak komunitas yang tidak seperti itu. Walaupun mungkin nanti di dalam buku ini dikaitnya jauh lebih sekadar komunitas kayak gitu. Dan yang ketiga, ya gimana kita menghadapi tantangan yang ada pada umat hari ini kayak gitu. Nah intinya beberapa mungkin 3 pertanyaan ini tuh menjadi pertanyaan yang bisa kita dapetin jawabannya secara mungkin dalam konteks ini kayak penuh gitu ya dalam buku ini gitu. Nah, uh, ya mungkin kalau yang belum tahu Noman Alhan ini uh, sebutannya mungkin Ustadz ya, atau ya tokoh di luar. Beliau juga CEO of Bayina Institute. Jadi kalau ada yang belum tahu Bayina Institute apa, kalau di sini ditulisnya itu institut untuk pembelajaran Arabik dan Al-Quran gitu ya. Gitu. Uh, Nah di buku ini tuh dibagi menjadi 5 ya, lima bagian gitu. Pertama ngebahas tentang connect kepada Allah lewat doa gitu ya. Jadi dibahas gitu ya, doa itu nanti yang akan aku bahas utamanya pada pagi ini. Terus yang kedua tentang creating coherent Muslim community. Jadi tadi yang dibahas tentang komunitas itu tuh sebenarnya gimana gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari subnya tuh cukup menarik, kayak ngebahas tentang criticism, assumption, sama leadership gitu ya. Nah cuman aku nggak akan bahas sampai full. Jadi aku coba bahas satu aja, satu part di part satu. Tapi semoga lengkap gitu dan nangkap gitu maksudnya apa dari part satu itu. Terus yang part ketiga nanti ada tentang ngomong ini financial dealings. Jadi kenapa sih penting gitu ya tentang peruangan gitu ya. Nah mungkin ini juga untuk menjawab tadi ya 3 pertanyaan yang awal. Terus tentang yang bab keempat itu isu-isu yang kontemporer gitu ya, tentang perempuan, tentang apa ini, atau Paris aku belum baca sih, dan yang tentang musik. Nah itu juga jadi menarik gitu ya. Dan yang terakhir tentang focusing on akhirat. Ya mungkin aku langsung aja ya. Jadi pertama aku coba angkat di sebelum masuk gitu ya. Di sini tuh diceritain sedikit tentang hari ini tuh dunia pada berlomba-lomba gitu ya untuk dapat atensi gitu dari berbagai bidang, dari mulai bidang politik, ekonomi, sosial, entertainment gitu ya. Dan yang terpentingnya adalah mereka itu berlomba-lomba untuk bukan hanya berlomba-lomba di bidang-bidang itu, tapi juga berlomba-lomba untuk ngedistract hati kita gitu. Ngedistract lewat ideologinya, ngedistract lewat banyak hal gitu ya, yang bikin kita pada akhirnya kurang peka mungkin hatinya, atau hatinya cukup tidak hidup kayak gitu bahasanya. Apalagi ya yang penting di sini. Udah sih mungkin kayak gitu dulu aja, singkat aja dulu. Nah di sini
Gak usah deh, aku langsung aja ya masuk. Intinya kalau teman-teman mau baca lengkapnya langsung di yang link grup aja. Nah di sini tuh kisah awalnya tuh ngomongin tentang doa gitu ya. Tadi mengkonekkan diri kita ke Allah itu lewat doa. Kenapa sih doa gitu ya? Mungkin singkatnya kenapa dibahas di awal juga tentang doa, sedikit spoiler di bahasan yang nanti itu. Karena kan doa juga salah satu senjata terkuatnya gitu ya umat muslim bagi seorang muslim gitu. Yang bisa mengalahkan mungkin kekuatan secara fisik, kekuatan secara ideologi dan segala macam gitu. Doa itu salah satu senjatanya umat muslim yang paling kuat kayak gitu ya dibandingkan beberapa. Mungkin itu alasannya juga kenapa dibahas pertama. Di sini diajak kita tuh merefleksikan Quran surat Al-Qasas ayat 24 nantinya tuh tentang cerita Nabi Musa, di mana dia itu ngasih tahu ya, Allah itu ngasih tahu kehidupan sebelum Nabi Musa itu berdialog dengan dia di Gunung Tur. Sebenarnya ini kalau ada yang mau menambahkan atau mengoreksi boleh aja ya, karena aku juga hanya ngebaca dari halaman ini gitu ya. Dan di mana sebelum kejadian di Gunung Tur itu, intinya Nabi Musa itu kan sempat ngebunuh orang gitu ya. Dan dia itu lari pergi sampai di Madian. Dan dia intinya kayak diburu lah gitu ya, diburu buat dibunuh karena ya udah ngebunuh orang gitu. Intinya dia ngebunuh seseorang. Sebenarnya kalau cerita lengkapnya dia kan punya fisik yang bagus ya bahasanya. Jadi ketika dia iseng ngedorong orang pun orang itu sampai meninggal kayak gitu. Itu saking fisiknya bagus gitu beliau Nabi Musa kayak gitu. Lalu Allah guide dia sampai ke sebuah padang sehingga dia ketemu air gitu ya. Entah mungkin di sini danau atau disebutnya seperti apa. Dan di danau tersebut intinya dia ngelihat sebuah pemandangan ada orang-orang yang lagi ngisi air buat hewan-hewan kembarannya, ada orang-orang yang lagi ngasih minum kembarannya gitu ya. Tapi di sisi lain ada dua orang cewek yang lagi kayak ngejauhin dari si kelompok itu gitu, kayak kenapa gitu ya. Nah kalau di Quran Al-Qasas di sini ya dibacakannya seperti itu ya. Dia ketemu beberapa crowd people yang lagi ngasih minum mungkin bahasanya si hewan-hewannya, dan dia ketemu sama dua perempuan yang mungkin lagi nggak mengikutin si kerumunan orang yang tadi. Intinya ketika ditanya ya perempuan ini tuh tahu kalau si kerumunan orang tadi itu akan intinya akan mengganggu mereka, akan makan perempuan gitu ya, kayak bakalan gangguin, bakalan diapain gitu. Intinya kayak gitu, dan mereka tuh gak mau digituin, jadi mereka nunggu sampai bener-bener si orang-orang tadi itu selesai buat urusan mereka gitu, entah ngasih minum makanannya atau hewannya segala macam. Sampai ketika Nabi Musa ngeliat itu, dia langsung ngambil si hewan-hewannya itu. Intinya dia nggak tanpa bicara gitu ya, ngambil hewan yang tadi yang milik oleh dua perempuan tadi, terus ngasih makan di si danau tersebut, dan akhirnya ngembalin lagi dan udah gitu. Intinya Nabi Musa itu action gitulah bahasanya. Okay. Tapi sebelum ke situ Nabi Musa juga tahu kalau ya intinya mereka nggak bisa ya intinya mereka tuh nggak bisa ngasih makan hewan-hewan mereka sebelum si orang-orang tadi pergi, dan mereka punya ayah yang udah sangat tua gitu yang nggak bisa ngelakuin hal ini lagi gitu. Intinya dua perempuan ini melakukan suatu hal yang seperti itu yang sudah tidak bisa dilakukan oleh orang tuanya gitu. Dan apalagi ya di sini tuh yang menariknya, kalau lanjut lagi aja ya. Kok nggak bisa di next? Sebentar. Oh. Oke. Ya jadi kan tadi udah aku sampaikan ya. Jadi Nabi Musa itu langsung nggak melanjutkan percakapan. Jadi sempat ada percakapan, namun ketika dia melakukan aksi tadi yang langsung mengambil hewan-hewan tersebut, Nabi Musa nggak banyak ngomong kayak gitu, langsung gitu. Nah, yang menarik di sini ada doanya gitu ya, yang bakal nanti akan diulang selama beberapa contoh kejadian nanti terjadi gitu ya. Di sini doanya tentang ini ya, my Lord, I truly great need of any good that you might send down to me.
Intinya sangat membutuhkan kebaikan yang kau turunkan kepadaku gitu. Nah, sekilas sebenarnya kalau langsung dicoba diartikan, Nabi Musa itu saat itu kan sedang dalam kondisi dikejar-kejar gitu ya, dan beliau kondisi yang juga pastinya lelah, dan dalam pikirannya itu cukup memikirkan kesalahannya di masa lalu gitu. Dan konteks yang mau disampaikan oleh satu alihan di kejadian ini adalah yang pertama, ketika kita merasakan hal tersebut gitu ya, sebenarnya kita tuh sama-sama memiliki peluang atau kemampuan untuk memperbaiki gitu, bahasanya untuk tetap berbuat baik gitu, ketika mungkin kita punya kesalahan di masa lalu, bahasanya kayak gitu. Makanya ketika ada Nabi Musa ditampakkan oleh kejadian seperti tadi, ada beberapa orang dan ada danau dan ada dua perempuan ini, beliau tidak berpikir lama untuk membantu perempuan tersebut kayak gitu ya, membantu para hewan-hewan tersebut, dan akhirnya melakukan suatu kebaikan di situ. Hal yang bisa diambil kedua adalah sebetulnya ketika kita menolong orang lain, sebetulnya kita tuh tidak menolong orang lain gitu, tapi kita menolong diri kita sendiri. Karena nantinya orang yang kita tolong itu atau sesuatu yang kita tolong itu bisa jadi saksi gitu ya, bahasanya di akhirat nanti, bahwa ya kita melakukan suatu kebaikan kayak gitu. Intinya mungkin dua hal itu dulu gitu ya yang mau aku coba sampaikan dari kondisi seperti ini ya, cerita seperti ini. Oke. 6 lebih 11 okay. Nah, dan apa ya, kalau di sini sebelum masuk yang tadi ya, Nabi Musa itu disampaikan atau mungkin jadi refleksi juga bahwa kita itu nggak nolong orang supaya kita itu nunggu, atau mungkin nunggu orang itu minta tolong, atau kita nunggu orang itu berterima kasih. Tapi ya udah weh gitu, intinya di sini tuh dijajarin supaya kita tuh ketika menolong orang tuh benar-benar tulus gitu, setulus itu. Supaya apa? Supaya benar-benar dapat yang namanya apresiasi dari Allah kayak gitu. Intinya kayak gitu sih. Jadi Nabi Musa itu ketika nolong yang tadi itu nggak yang nunggu minta tolong, nggak, tapi langsung diambil si hewannya, dan ketika selesai pun nggak yang nunggu, oke, nunggu nih dia bilang terima kasih gitu, nggak gitu bahasanya mungkin ya, kayak gitu. Intinya ketika kita melakukan hal tersebut gitu ya, diarahkan ke sini itu bahwa intentionnya yang pure kepada Allah gitu ya, niat kita dan apa yang kita pikirkan atas perbuatan kebaikan kita yang murni kita berikan kepada Allah itu akan kembali kepada kita, bahasanya Allah akan intinya ini ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh someone but you expect and conference only with Allah, then Allah will take more care of you than you could ever imagine, kayak gitu. Intinya Allah akan balik menjaga kita aja gitu, dan lewat cara yang mungkin kita nggak bisa atau nggak kita bayangkan sebelumnya gitu, entah mungkin penjagaan dan segala macam. Oke, aku lanjut dulu aja ya. Ini aku sambil ini apa lagi? Nah, mungkin di sini ada sebuah attitude ya. Jadi yang akan di-highlight besar di bab 2 ini tuh sebenarnya lebih ke attitude-nya gitu. Attitude atau mungkin bahasanya etika ya, atau sikap mungkin dalam berdoa gitu. Ketika Nabi Musa dihadapi oleh kondisi yang tadi kan, diksi doa di dalam Quran itu tadi apa? Kalau misalkan ada kebaikan untukku, maka segera tunjukkan kepadaku gitu. Padahal di kondisi saat itu kan Nabi Musa itu tadi ya lagi lelah dan benar-benar gak ada apapun gitu ya, kayak ada padang pasir, gak ada yang menolong dia bahasanya. Tapi doa dari dia itu memberikan kita pelajaran, memberikan kita hikmah dari segi attitude dalam berdoa gitu ya, bahasanya. Kalau di sini tuh kita berharap bukan apa ya, kalau di sini tuh konteksnya Nabi Musa ingin terus didatangi peluang untuk bisa berbuat kebaikan gitu, atau ingin mendapatkan terus kebaikan gitu di saat dirinya ditimpa oleh mungkin saat itu musibah atau sebuah hal yang cukup berat baginya kayak gitu sih. Bukan apa ya, bukan malah kalau di sini ya Allah aku sangat butuh
itu gitu. Terima kasih. Aku sangat kelelahan, aku sangat ya intinya gitulah. Aku akan mati tanpa pertolongan kamu. Kan enggak itu ya. Bukan kayak gitu diksi yang disampaikan oleh Nabi Musa ketika kondisi tersebut. Tapi Nabi Musa bilangnya aku membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan kepada aku gitu. Kayak gitu sih. Mungkin kalau kita kan kayak gitu ya, kayak lagi ada musibah sangat butuh pertolongan dan mungkin diksi kita kayak seperti itu ya. Namun di sini dari sudut pandang lainnya ya ada baiknya kita seperti tadi gitu ya. Terus mohon kebaikan. Nah, kenapa gitu ya? Nah, nanti dibahas di berikutnya. 6:15. Oke. Nah, yang menarik lagi itu oke deh, gak usah. Oke. Nah, jadi kalau di sini ini kan bahasa Inggrisnya ya. Tadi yang udah aku sampaikan. Jadi jadi maksud dari doa yang tadi gitu ya. Ya Allah, aku udah bikin kesalahan bahasanya. Jadi kalau diartikan dalam bahasa bagi Nabi Musanya gitu ya, ketika berdoa di Quran surat Al-Qasas 24 tadi yang tentang supaya diberikan kebaikan gitu ya. Kalau diartikan itu, ya Allah, aku udah buat kesalahan gitu ya di yang lalu gitu. Dan apapun kesempatan yang kau kasih kepada aku untuk memperbaiki bahasanya, aku akan ambil itu kayak gitu. Itu bahasa lainnya mungkin ya. Dan ya aku akan menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin lah bahasanya gitu. Jadi so thank you so much untuk memberikanku kesempatan untuk menolong si dua perempuan ini kayak gitu. Untuk menolong si perempuan ini kayak gitu. Jadi diksi dia tuh ya terima kasih karena udah ngasih kepadaku kesempatan untuk ya nolong si perempuan ini gitu. Dan tadi ya mungkin ini lebih ke penekanan aja, ketika kita menolong seseorang, kita sebetulnya nggak menolong orang itu, tapi kita menolong diri kita sendiri. Dan dalam agama kita memberikan sedekah, contohnya gitu ya, untuk orang yang di luar sana itu bukan menolong orang tersebut, tapi nolong kita yang ngasih sedekahnya gitu. Bahwa faktanya adalah itu nanti akan jadi testimoni di judgment day gitu ya, di hari akhir. Gitu sih. Mungkin langsung ke bab doa dan disappointment. Ini menarik juga ya, karena ketika kita ngomongin tentang doa kan kita sering ya berdoa gitu. Dan erat kaitannya doa ini disandingkan dengan kekecewaan. Banyak hal yang kita kecewakan mungkin dari hal yang enggak sesuai dengan hidup kita sejauh ini gitu. Entah kejadiannya, entah orangnya, entah hal buruknya berarti ya. Nah ya gitu. Ini tuh katanya beliau terinspirasi dari percakapan beliau dengan beberapa banyak orang yang mungkin konsultasi atau cerita gitu ya, bahasanya ngobrol gitu dengan beliau secara langsung. Intinya beliau itu dihadapin sama orang-orang yang cukup berbeda juga dari segi rentan usia, yang masih muda pada curhat kalau dia udah berdoa banyak buat bisa sukses, buat bisa dapat nilai yang bagus, buat bisa lolos di ya mungkin tempat-tempat tertentu, dapat kerja segala macam. Ternyata yang udah lebih tua berdoanya supaya anaknya soleh segala macam, tapi kenapa masih kayak durhaka bahasanya gitu ya, dan berdoa biar ya mungkin rezeki dan segala macam. Intinya kayak beberapa umur ada range tertentu itu ketika ya konsultasi atau ngobrol itu punya doa yang berbeda-beda dan masalah yang berbeda-beda bahasanya gitu. Terus apa yang harus aku lakukan? Ini kan contohnya kayak dia itu udah berdoa buat anaknya, dan ternyata anaknya itu bahkan dia udah berdoa sampai nangis gitu kan, dan anaknya masih belum berubah lah bahasanya gitu. Apa yang harus aku lakukan gitu kan bahasanya? Apakah doa aku nggak bekerja atau ya that doesn't working gitu kan? Bahkan di contohnya tuh ada orang yang udah pergi haji, umroh, dia tuh lagi kondisi sakit, dia udah doa semalaman penuh di Masjid Nabawi gitu ya, dan dia ternyata nggak, bahasanya mungkin ya nggak sembuh lah bahasanya. Dan apa yang harus dilakukan gitu kan? Jadi ini yang menariknya ketika aku baca dari buku yang bab 1 ini tuh, ketika menganalisis banyak dari konversasi yang sebelumnya tadi yang cukup membingungkan tentang sebenarnya arti dari doa itu apa sih gitu kan. Karena kalau dari tadi yang udah banyak ke beliau ngobrol lah bahasanya gitu. Nah,
apa sih sebenarnya arti ketika kita itu minta atau doa kepada Allah untuk sesuatu gitu, dan dari mana posisi kita berdoa kayak gitu. Apakah ketika kita berdoa kepada Allah itu sama dengan ketika kita meminta kepada orang lain, kepada orang tua misalkan? Kalau itu nggak sama misalkan, lalu apa yang membedainnya gitu? Itu pertanyaan yang memantik ketika udah beliau ya seperti tadi gitu ya, ada banyak yang bercerita lah bahasanya. Nah, bahkan kalau ngelihat dari segi doa kan kita tuh cukup sering ya doa tuh, bahkan di surat Al-Fatihah pun juga itu doa juga gitu kan. Nah, yang menariknya mungkin ini juga jadi bahasan poin terakhir aja ya, sebelum nanti aku langsung skip ke bagian halaman terakhir di babnya tentang doa ini gitu. Langsung aja deh. Aneh, aku lupa bagiannya. Nah, ini dikasih contohnya Quran surat Maryam ayat 4 tentang Nabi Zakaria kalau nggak salah yang berdoa bahwa dia itu sudah tua renta dan segala macamnya, tapi dia nggak pernah berputus asa dalam berdoa kepada Allah kayak gitu ya. Nah, dari sini intinya dibahas lah ya tentang kondisi dia yang udah renta itu seperti apa, bahwa benar-benar yang dia tuh udah setua itu, terus tentang dia juga yang nggak dikaruniai oleh anak gitu kan, dan beliau apa ya mas ya, dan doanya tuh seperti itu gitu ya, nggak pernah sedikit pun kecewa gitu. Cukup bertolak belakang dengan kondisi yang tadi dihadapi oleh beliau di awal gitu ya, dengan orang-orang tadi dan dengan responnya terhadap doa kayak gitu. Nah, sebentar ya. Nah, sebentar ya. Nah, oke, hanya langsung aja deh. Oke, jadi di sini itu diarahkan gini. Kan tadi ya ada orang-orang yang banyak berdoa itu untuk meminta sesuatu, dan ketika itu nggak tercapai, dia kecewa seolah apakah doanya itu nggak bekerja gitu. Padahal sebetulnya sebelum doa itu kita berdoa gitu ya biasanya, di sini tuh diarahkan dulu kita untuk mengingat sebetulnya banyak loh hal yang lain yang udah Allah kasih ke kita bahasanya. Kayak pernah gak sih kita doa biar setiap hari itu bisa nafas atau setiap detiknya? Pernah gak sih kita doa buat kita itu bisa tidur dengan nyenyak gitu di malam itu? Mungkin bahasa lainnya, pernah gak sih kita mensyukuri gitu ya, kita tuh bisa tidur, kita tuh bisa bangun, kita bisa beraktivitas, kita bisa punya mata yang lihat, punya telinga yang bisa mendengar, punya hidung yang bisa mencium bau segala macam. Sebelum jauh ketika kita memprotes doa kita itu nggak diijabah bahasanya, pernah nggak sih kita mensyukuri dulu hal tersebut atau memberikan hal tersebut gitu? Bagaimana Allah itu udah banyak ngasih ke kita bahasanya kayak gitu. Intinya a lot of things Allah itu gives to us that absolutely need, yang jujur itu tuh lebih kita butuhkan atau yang sudah sebetulnya kita butuhkan gitu ya. Kayak pernah nggak sih kita minta adanya oksigen gitu secara berdoa kita segala macam. Dan intinya dari pandangan seperti itu, ketika kita memandang hal tersebut, itu tuh udah cukup membuat kita apapun yang Allah beri gitu ya dari doa kita atau hasil dari doa kita, sepatutnya ya itu nggak begitu membuat kita kecewa bahasanya kayak gitu. Karena tadi Allah udah sebegitu ngasih banyaknya hal kepada kita, bahkan membuat sistem pernapasan kita sendiri tanpa kita perlu berdoa untuk mintanya kayak gitu bahasanya. Nah, yang menariknya lagi ya, nah contohnya kayak gini. Ini ada contoh yang menarik juga. Jadi dia coba menjelaskan dengan contoh ibu gitu ya. Ibu kan mencintai kita bahasanya. Lalu ya mungkin beberapa dari kita ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal gitu ya.
Dan ketika kita pergi ke rumah misalnya bahasanya, lalu dalam waktu yang lama kita nggak pulang ke rumah, dan kita menotis bahwa ya dia semakin tua dan segala macam gitu ya. Lalu dia bikin kita makanan gitu kan. Ketika kita pulang dia bikin makanan bahasanya. Dan di meja itu tersedia makanan-makanan, dan ya udah mungkin berpelukan segala macam, ngobrol segala macam. Dan ketika kita mulai makan, lalu kita bilang, Mah atau Bu, di mana ya where's the salt gitu ya, gimana bumbu yang lainnya gitu kan, ya di mana garam, di mana gula, di mana kecap, di mana apa segala macam. Ayolah gitu, masa kamu nggak tahu aku butuh extra salt kayak gitu. Terus kayak nggak ada kecap, masa aku nggak dapat kecap sih kayak gitu bahasanya gitu. Di saat apa tadi ya udah di meja itu udah ada makanan segala macam. Dan ya, and I thought where you going to get me Pepsi, dan ini kayak minuman juga gitu ya. Kok nggak ada sih minuman ini gitu buat aku. Dan what kind of miserable person are you that your mother does all of this for you, yang mana ibu kita itu udah melakukan ini semua buat kamu, dan kamu masih berpikir bahwa ada yang missing bahasanya gitu, masih ada yang hilang. Dan itu mungkin cukup, maksudnya ketika aku baca ya cukup menala gitu ya, ketika ya gitu, contohnya kasih sayang Allah mungkin bisa dicontohkan sederhana itu gitu, yang udah ngasih sebegitu banyak, tapi kita mendapatinya kita banyak inilah gitu, kayak mana ini kok aku nggak dapet ini sih gitu, padahal udah dikasih tadi gitu, nikmat yang begitu banyak. Oke, ini kayaknya udah 4 menit lagi, terakhir mungkin ya, sebentar aku mencari yang oke. Halaman 40. Aman. Siap. Aman. Hati-hati. Waalaikumsalam. Yang tadi. Oke. Oke deh, kayaknya langsung ke halaman terakhir aja aku. Oh ya. Oke, jadi ini singkat juga ya, mungkin singkatnya aja. Ketika tadi udah disampaikan tentang ya sudut pandang seperti itu, maka sejatinya ketika berdoa itu banyak hal yang perlu kita notice gitu ya bahasanya. Dan ada disampaikan di sini tuh ayat yang menggambarkan kondisi orang-orang yang nggak kuat bahasanya ketika ditamparkan oleh kekecewaan gitu terhadap doa atau mungkin terhadap dunia gitu ya. Di sini tuh ya di yang sebelumnya pokoknya ada disampaikan ayatnya, aku lupa. Nah, di Quran Surat Al-Mu'minun 106 di halaman sebelumnya, mungkin kalau teman-teman cek, intinya kalau dalam di Inggrisnya tuh, Our Lord, our misfortune
prevailed over us. We were indeed an erring people. Intinya kayak ada kondisi, ada di akhirat nanti itu mungkin bahasanya, ada yang mereka itu kalah bahasanya, dan dia tuh terlalu dengan kekecewaan itu dan akhirnya masuk neraka lah bahasanya. Dan tadi ya kondisi seperti itu kan berawalnya dari tadi ketika memandang doa itu seperti yang sebelumnya gitu, dan mungkin terlarut-larut dan akhirnya tidak menemukan jawaban yang pasti atas meaning of doa dia itu seperti apa sih sebenarnya. Dan ini pun dilanjutkan terkait ketika malaikat, mungkin ketika manusia gitu ya, mampu menyebutkan beberapa banyak benda melalui Nabi Adam gitu ya, dan itu juga menunjukkan bahwa yang menciptakan kita yang paling tahu kita bahasanya. Dan ketika kita berdoa pun sejatinya Allah itu udah tahu apa yang terbaik untuk kita kayak gitu. Allah sudah mengatur semuanya kayak gitu. Dan apa lagi ya, tadi itu sebelum masuk ke yang paling akhir, part terakhir, juga diceritakan tentang Nabi Ibrahim ketika dia memutuskan pada akhirnya untuk pergi ya dari keluarganya karena kan menyembah patung gitu ya. Itu juga di situ sebenarnya cukup menarik. Nanti teman-teman bisa baca gitu ya. Dan tadi ya ketika aku sampaikan Allah itu sebenarnya udah tahu semua halnya. Dan ketika kita berdoa gitu ya, itu tuh bentuk Allah juga melihat kita sebagai hamba gitu ya, yang berdoa kayak gitu. Mungkin kalau aku skip ke part terakhir, ya kalau di sini sih ditulis berhenti bertanya kepada diri sendiri, did I do to deserve this gitu ya. Stop asking yourself that question gitu ya. Apa kita nggak berhak menerima ini karena mungkin kita tidak mendapatkannya padahal udah berdoa bahasanya mungkin ya. Ya intinya Allah itu tidak mencimu, Allah tidak Allah did not abandon you. He doesn't abandon His creation. He loves His creation. He created us after all and He made us in this beautiful way gitu. All the good experience you have in your life, all the love you enjoy in your life, all the beautiful children we see in our families, they are gift from Allah. They are not our making. Ya itu semua pemberian dari Allah, itu bukan kita yang membuatnya gitu. The things that are around you, if you learn to appreciate them, then your attitude towards Allah will change. Ketika kita memperhatikan sekeliling kita, merasakan lebih, peka lebih, dan memperhatikan sedetail apapun yang ada di sekitar kita, dan kita belajar dari hal tersebut, belajar untuk mengapresiasi hal tersebut, maka etika kita kepada Allah itu akan berubah lah bahasanya kayak gitu. Ketika kita mampu lebih peka gitu ya terhadap apa yang ada di sekitar kita. Dan ya you would not be people of complaining anymore. Kita nggak akan jadi orang yang banyak komplain lagi lah biasanya. So I remind myself and you that the attitude I deserve better is not a good attitude. Jadi attitude ketika kita merasa aku kayaknya berhak dapetin lebih deh, itu bukan attitude yang baik kayak gitu. Dan ya it's not a healthy attitude. Ya Allah know what we deserve. As a matter of fact, we start with the assumption that you and I deserve nothing gitu. Jadi sebenarnya sebetulnya kita nggak berhak atas apapun gitu. Itu sih bahasanya. Dan ya, the slave deserve nothing, the master gives anyway gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya sebelum masuk ke sini disampaikan juga bahwa Allah tuh kan ya masternya gitu. Dan kita tuh hanya siapa sih kita gitu. Bahkan diberi pun kita seharusnya udah sangat bersyukur kayak gitu. Gitu sih. Dan ya udah kayak gitu. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang mudah bersyukur dan orang yang mudah bertawakal dan ya mengapresiasi, dan semoga make us people of sincere accept doa kayak gitu. Gitu sih lebih ke sudut pandang tentang doa di bab awal buku ini kayak gitu. Itu mungkin, maaf agak telat. Sekian. Aku kembaliin ke MC. Terima kasih Mbak I, Masya Allah penjelasan tentang Revive Your Heart dari buku ini tuh kayak indah banget ya. Ada yang mau bertanya? Boleh. Yang dari Iwan? Aku. Iya. Iya, Mangga. Silahkan kepada Devi.
Jadi pertanyaannya, tapi bukunya luar biasa sih. Jadi kayak wah bagus gitu. Tapi sebenarnya mungkin pembawaannya karena dari Ustadz juga, jadi kayak mirip-mirip yang kayak ademnya tuh mirip-mirip kayak yang di YouTube gitu. Cuman ya oke. Tapi mungkin aku lebih mau nanya menurut siapa? Menurut Baim. Menurut Baim ya. Tadi kan kalau misalkan membicarakan tentang kayak seharusnya kita tuh jadi manusia tuh kayak ya yang melakukan kebaikan dengan penuh ketulusan gitu kan ya. Idealnya sih memang begitu, tapi tahu nggak sih yang kutipan kayak kita bukan nabi boy gitu, yang sebenarnya menurut kamu sendiri manusiawi nggak sih? Ya manusiawi sih itu, cuman kayak menurut kamu sendiri gimana terkait orang-orang yang kayak dia tuh sebenarnya pengennya juga kayak gitu ya, tapi manusiawinya itu masih ada. Jadi kayak dia tuh kadang-kadang juga masih nungguin orang untuk berterima kasih, atau misalkan ada orang yang ngejahatin dia terus dia masih sebenarnya hatinya tuh nggak cukup selegowo itu untuk kayak biarin aja gitu. Jadi kayak dia teh sebenarnya masih yang pengen mendapatkan permintaan maaf terus, atau ya terima kasih mungkin agak-agak nggak banyak gitu ya, tapi lebih ke yang manusiawi gitulah intinya. Jadi menurut kamu gimana? Dan atau mungkin kamu ada cara untuk secara pelan-pelan untuk bisa jadi seideal itu gitu? Oke, pertama aku juga belum seideal itu ya. Untuk ngejawab yang tadi, sebenarnya kalau dari bacaan yang udah dibaca, kan Nabi Musa itu sosok nabi ya yang banyak hal yang kita bisa teladani dari beliau gitu. Kalau menurutku dari sikap beliau dalam mencontohkan juga ya dari kisah ini, memang sejatinya manusia pasti punya sifat manusiawinya gitu ya. Tapi bukankah itu juga menjadi salah satu tahap kita untuk semakin mungkin bahasanya belajar dan nantinya bisa meningkat gitu. Mungkin itu bisa jadi kayak bahasanya sebuah level gitu ya. Ketika kita mungkin merasa kepada diri kita level tertentu, oh ternyata kita masih di tahap mungkin ya butuh timbal balik, butuh seenggaknya konfirmasi ketika kita ingin menolong suatu, atau kita mendapati kita telah menolong suatu mungkin di another levelnya mungkin ya seperti pada kisah ini gitu. Ketika Nabi Musa mencontohkan, pun ini juga mungkin pada level tertentu juga dan pada konteks tertentu mungkin akan beda gitu. Sebenarnya kalau ke pertanyaannya tadi balik lagi nyikapin manusiawinya manusia gitu ya, pahami aja sih kalau itu tuh adalah part of pembelajarannya gitu ya, part of kita juga belajar buat jadi orang yang tulus mungkin, atau untuk jadi orang yang meniatkannya itu lebih tulus gitu kepada Allah, yang kalaupun memang manusia itu sampai pada titik dimana kita udah nggak begitu menghiraukan gitu, mungkin dalam beberapa konteks kita masih butuh konfirmasi ya ketika kita ingin menolong suatu dalam konteks tertentu. Tapi di konteks yang lain mungkin bisa jadi kita menolong orang itu tanpa perlu, ini mungkin contoh juga ya, tapi bukan contoh yang begitu wow sih. Tapi intinya ketika kemarin ya aku lagi di lab bahasanya, aku ada kakak yang kayaknya dia baik banget gitu kan, dan dia intinya ngasih makan tanpa dia pikir panjang lebar gitu, bahkan dia kayak baru kenal aku gitu. Itu mungkin konteks yang nggak perlu konfirmasi dan ya udah gitu, setelahnya pun dia langsung pergi, atau bahkan kayak dia langsung pamitan dan segala macam. Ya jadi mungkin kalau menurut aku ya, kalau bagi aku untuk memahami hal tersebut ya, pertama ya kita manusia dan punya sifat manusiawinya gitu. Dan rata-rata sifat manusiawinya manusia itu yang cenderung kalau kita terus ngikutin sifat manusiawinya itu apa ya? Itu akan mungkin bahasanya nggak ngebikin kita produktif bahasanya mungkin ya. Tadi ketika kita mungkin banyak merasa risau atau ngerasa butuh banget untuk selalu ngedengerin kata orang, atau butuh banget konfirmasi dari orang, atau butuh banget orang itu berterima kasih. Tapi di sisi lain ketika kita sebenarnya udah ngerasa atau mungkin paham hal yang tadi dan ngelakuin hal tersebut itu karena Allah mungkin bahasanya, sebenarnya nggak begitu matter lah gitu, nggak begitu berarti ketika orang itu berterima kasih, karena kayak oh ya udah gitu,
mungkin bahasaku kayak gitu ya, bahasaku mencontohkannya mungkin hanya seperti itu aja gitu. Ketika kita memahami kita tuh manusia yang punya sifat manusiawi, maka coba mulai dikikis atau mungkin mulai di apa ya bahasanya, ditumpuk oleh sifat-sifat yang bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih maksimal bahasanya. Makanya kan ada istilah kayak insan atau mungkin mukmin atau mungkin khalifah gitu ya bahasanya. Apa sih sifat-sifat yang dimiliki oleh kriteria-kriteria yang Al-Quran sebutin di kriteria manusia seperti itu gitu. Ya mungkin itu juga menjadi kajian yang lebih yang nantinya bisa kita pelajari bahwa ketika kita pengen jadi orang yang mukmin, pengen jadi orang yang pengen jadi khalifah gitu ya, ada beberapa mungkin barrier atau hal-hal yang perlu kita upgrade dari segi diri kita dalam bersikap, berperilaku, berpikir dan segala macam. Aku rasa mungkin kayak gitu sih buat memahami kondisi dan situasinya kayak gitu. Gitu aja. Kerja enggak ya? Tanggapannya dikit lagi coba. Jadi kamu tipe orang yang enggak menganut asas yang kayak mirroring gitu. Oh, iya. Soalnya ya maksudnya kan manusia ya, jadi kayak pernah juga ngerasa kecewa ketika nggak dapat terima kasih atau apa. Jadi kayak ya udah weh gitu. Pada akhirnya ngapain juga gitu berharap seperti itu. Toh manusia mah kan cuman sebatas maksimalnya ngasih apa sih gitu ketika kita ngasih kebaikan gitu. Mungkin ngebalasnya, mungkin berterima kasih. Jadi kayak, dan di buku ini sebenarnya dibahas tadi ya, balasannya Allah itu kan jauh lebih besar gitu. Dan ketika kita tulus, sejatinya itu tuh bisa menghadirkan balasan bahwa Allah itu akan lebih ngasih, bahasanya mungkin ya, ngasih atensi ke kita lebih dan ngasih cara untuk menjaga kita lewat cara yang bahkan kita nggak sangka sebelumnya gitu. Nah ketika paham itu ya udah weh, kalau secara pribadi sebenarnya gitu ya, nggak begitu peduli ketika ya aku udah ngapain gitu ya udah weh gitu, nggak begitu ini. Aku lebih banyak mengapresiasi diri aku sendiri aja, kayak oh aku udah ini udah aku mengapresiasi itu untuk diri aku sendiri gitu. Kalaupun orang lain ada yang mengapresiasi ya udah itu mah mungkin bonus, tapi nggak bonus juga, kayak itu hanya bagi aku ya, aku tuh udah kayak bukan nggak peduli ya, maksudnya ketika ada orang berterima kasih peduli kayak oh ya sama-sama, tapi kayak dalam arti itu sebenarnya nggak peduli juga gitu kalau nggak berterima kasih juga ya udah gitu. Tapi seenggaknya hal-hal kayak gitu kayak jadi cara kita menilai aja gitu, entah mungkin dengan orangnya, entah dengan lembaganya, entah dengan apapun gitu. Karena ya sering juga sih udah ngelaluin hal-hal yang kayak kok dibalasnya kayak gini ya, kok nggak dapat apa-apa ya kayak gitu. Nah ketika udah banyak dapet rentetan kayak gitu, sebenarnya nggak begitu ngerasa perlu diterima kasih lah gitu bahasanya, kecuali emang konteks-konteks tertentu gitu, mungkin gitu kayaknya. Dah. Sok. Aku juga harus. Kan jam berapa guys? Oh jadi. Enggak, jadi aku kan udah ada tadi sedang. Oh. Dia tuh ngebantuin Nabila pergi. 30 fokus. Ini ngebantuin dari teman-teman ya. Mungkin kalau nanti ada yang mau nambahin jawaban lain. Tadi di buku itu kan banyak doa Nabi Musa. Menjawab yang dari juga kan. Boleh. Kita tuh bukan manusia, bukan nabi boy. Iya. Tapi nabi itu manusia. Iya betul. Ada memang yang tidak bisa diraih, tapi ada juga yang bisa kita. Lanjut pertanyaan aku. Lanjut aja nggak apa. Pertanyaan aku tuh doa, terkait doa. Ada yang nanya ke aku, Kak, katanya kan takdir kita tuh udah ditulis ya di Lauhul Mahfuz, kayak matinya, ibadahnya dan sebagainya gitu. Takdirnya udah ditulis. Buat apa doa? Dan menurut Baim dan teman-teman doa itu apa sih? Berarti yang jawabnya aku atau yang lain? Baim dulu dong. Ya kalau menurut aku, bagi aku sejauh ini doa itu kayak bentuk kita bersyukur gitu. Ketika kita berdoa itu udah jadi, walaupun ketika kita berucap alhamdulillah pun itu juga bentuk syukur ya. Tapi ketika kita berdoa itu aku mengartikannya yaitu bentuk kita bersyukur lagi atas semua hal yang udah kita dapat gitu. Ketika kita sholat, ruku, sujud gitu ya. Ketika kita aku mengartikannya lebih banyak ketika kita berdoa itu adalah bentuk syukur gitu. Bukan dalam
artian bentuk memintanya gitu. Udah dominannya tuh ke arah syukur bukan ke arah minta, karena kayak bagi aku kayak buat minta-minta tuh kayak udahlah gitu. Kadang hanya minta ya tetap minta yang besar segala macam, tapi dari segi berharap atau apanya tuh kadang itu ya udah selewat aja gitu, sebatas aku menyampaikan aja aku pengen ini, tapi ya udah sebatas nyampein aja gitu bagi aku ya. Dan bagi aku udah dominannya doa itu kayak seolah bentuk syukur aja gitu. Makanya kalau yang udah dibaca juga gitu ya, atau mungkin dari beberapa literasi yang udah pernah dibaca, banyak doa-doa itu kan sebenarnya diawali dengan rasa syukur dulu ya, sebelum kita benar-benar towards doanya itu mau apa gitu. Kayak alhamdulillah dulu, kayak alhamdulillah telah diberi nikmat Al-Quran segala macam kalau di doa-doa tertentu gitu. Kalau bagi aku gitu sih. Aji ini bisa ini. Ini Mik udah doa 3. Dua ya. Tadi apa namanya? Sempat baca ya di surat Maryam ayat 4, wa qala ini wahanal admu minni wasta'ala ra'syu syaiba. Jadi kan di situ kan Nabi Isa atau Ibrahim di situ? Zakaria. Nabi Zakaria itu kan bilang ya, aku tidak pernah kecewa. Bahkan apa di situ tuh filosofinya tuh sampai tulangnya tuh melemah gitu. Ketika berdoa kepada Allah gitu. Karena di situ tuh Nabi Zakaria itu nggak menganggap doa itu sebagai perantara atau keharusan kewajiban Allah untuk mengabulkan doa dia gitu. Karena salah satu bentuk kekecewaan diri yang sengaja dibuat itu ketika kita menganggap bahwasanya doa itu adalah sesuatu hal atau keharusan Allah untuk mengabulkan doa kita gitu. Benar tadi kata Baim ya, bahwasanya kita tuh sering kali ketika berdoa, ini juga pernah aku buat ya di postinganku, coba nanti dicek aja. Promosi. Masuk ya. Jadi di dalam postinganku tuh aku sempat bilang gitu ya, bahwasanya seringkali doa yang kita serukan itu tuh bukan doa bentuk syukur, tapi doa bentuk permintaan. Artinya kita lebih mendominasi permintaan-permintaan yang belum Allah kabulkan, yang belum ada dan belum kita rasakan, daripada doa-doa syukur yang udah Allah berikan gitu. Contoh misalnya kita dia Baim mencontohkan dengan nikmat nafas, oksigen dan lain sebagainya gitu. Karena memang dominasi doa yang kita sampaikan itu justru doa permintaan, bukan doa bentuk rasa syukur yang sudah Allah berikan selama kita hidup di dunia gitu. Memang sekecil itu. Kenapa filosofi lagi tentang doa nih? Kenapa di dalam kita berdoa itu tuh urutannya baiknya itu pertama muqaddimah. Muqaddimah itu ya pembuka gitu ya. Misalnya pakai taus, habis itu kemudian sholawat, baru di situ tuh hamdalah itu alhamdulillah ya ala kulli nikmatin iman Islam, kemudian ukhuwah dan lain sebagainya gitu. Karena memang di situ kalau teman-teman ngeh ya, doa yang diawali dengan alhamdulillah itu adalah bentuk syukur ketika kita tuh sudah diberi apapun yang sudah Allah berikan kepada kita gitu. Dan dari filosofi doa itu tuh mengajarkan bahwasanya ya tadi etika doa yang baik itu adalah doa yang diawali dengan bentuk syukur yang sudah Allah berikan gitu. Jadi agak kurang rasanya ketika kita berdoa tuh langsung masuk ke dalam doa permintaan dan mengesampingkan doa syukur yang sudah Allah berikan gitu. Dan kemudian dalam kaitan doa juga tadi ya, kalau doa tuh adalah senjata yang paling kuat oleh orang mukmin, itu benar banget, doa silahul mukmin. Jadi di situ tuh di antara hal yang bisa kita kirim, di antara doa sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada orang, itu tuh pasti ada batas atau ada sekat yang bisa menghalangi gitu. Misalnya kita kirim paket pakai JNE tabrakan di jalan nggak sampai paket kita. Itu kan bentuk kita mengirim sesuatu barang tapi tetap ada sekat kan. Tapi berbeda dengan doa. Doa itu sesuatu hal yang kita yakini bakal dikabulkan, bakal sampai kepada orang yang kita doakan tanpa tersekat waktu dan juga tempat. Karena memang sifat doa itu ya tadi dia melesat tanpa menghiraukan apapun yang menghalanginya gitu. Dan kalau kita percaya bahwa doa kita pasti bakal dikabulkan, itu adalah prasangka Allah terhadap doa kita juga gitu. Karena Allah sudah berfirman juga di surat Ghafir ayat 31 kalau nggak salah, ana inda dzoni abdi. Aku sesuai dengan prasangka hambanya. Memang di situ Allah tuh nggak menyebutkan prasangka itu sebagai doa gitu ya. Tapi kita bisa mengetahui bahwasanya prasangka yang Allah maksud di situ adalah ya doa kita gitu. Apapun yang kita pikirkan tentang doa kita, kalau itu hal-hal yang positif, itu pasti bakal mempengaruhi alam bawah sadar kita yang menyebabkan mungkin doa yang kita minta itu secara nggak langsung tuh Allah kabulkan gitu.
Dan ya tadi bener banget ya, ketika kita mengkombinasikan antara doa dan juga positive thinking kita, itu tuh pasti bakal secara nggak langsung tuh ya kita ngerasa oh ternyata ini doanya dikabulkan gitu. Dan pernah nggak sih kita tuh merasa ketika kita berdoa itu kita tuh nggak nyangka gitu bahwasanya doa kita dikabulkan. Itu mungkin antara doa atau permintaan dan alam bawah sadar kita tuh sejalan gitu, yang ngebuat permintaan kita tuh dikabulkan gitu. Dan artinya dari Quran surat Ghafir tadi, berarti ya ketika kita sudah melaksanakan tahap berdoa, ya tinggal positive thinkingkan pikiran kita supaya sejalan dengan apa yang kita minta. Mungkin itu ya sedikit ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad juga di dalam kajiannya tentang doa. Sebagai penutup juga mungkin ini sebenarnya menarik banget materi tentang doa ini, karena tadi meskipun disampaikannya tuh oleh seorang Mbak Im yang backgroundnya tuh media, tapi dengan enggak background seorang Mbak Im seorang media gitu, tapi bahasanya tuh tentang materi doa surprise banget sih. Kita kira tuh malah bakalan ngebahas tentang fotografi, videografi, tapi malah disampaikan materi tentang hal yang nggak bersinggungan dengan latar belakangnya gitu. Gitu. Jadi intinya sebagai penutup juga berkaitan dengan doa ya tadi sih. Jadi gimana cara kita mendahulukan doa syukur daripada doa minta terlebih dahulu, dan mensinkronkan antara permintaan dan juga positif thinking kita. That's it. Bagus penutupnya. Oke, Masya Allah, terima kasih kepada kakak-kakak yang udah menambahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Cekap? Oke. Nah, mungkin iya, sama. Oke, mungkin dari apa yang dipaparkan Mbak Im dari buku Revive Your Heart karya Nouman Ali Khan, di bawahnya tuh ada tulisan painting life in perspective. Jadi tergantung dari perspektifnya siapa, dan kalau misalkan dari sekilas tadi nyimak sih banyak Pak Nouman ini banyak mengutip Ustadz Nouman ini banyak mengutip ataupun mencatat dari kisah-kisah dari berbagai perspektif orang-orang yang curhat ke beliau gitu. Mungkin untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita bisa dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Mbak Im tentang bukunya. Sebenarnya ini contoh aja mungkin ya. Aku kalau nggak salah baca juga di bagian buku, tapi ini aku dari tadi cari kok nggak ada menemu gitu ya. Tentang doanya Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah gitu. Beliau tuh berdoa semoga kelak nanti ada seorang dari kalangan ya masyarakat sini atau dari mana gitu yang bisa mengajarkan Al-Quran, yang bisa aku lupa sebutannya apa tuh di Quran surah Al-Baqarah nggak salah. Dan itu tuh kejadiannya itu cukup maksudnya cukup lama gitu. Bahkan mungkin kita berekspektasi ketika Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, mungkin anaknya Nabi Ismail langsung menjadi orang yang didoakan dia, tapi ternyata enggak gitu. Dan terus pada keturunannya enggak gitu kan. Sampai pada akhirnya setelah beberapa banyak keturunan atau mungkin beberapa generasi, barulah Nabi Muhammad menjadi jawaban atas itu gitu. Jadi ini lebih sedikit refleksi atau mungkin closing statement-nya bahwa dalam konteks tertentu mungkin ya ketika kita berdoa mungkin ada waktu-waktu tertentu yang mungkin Allah itu sebetulnya sedang mengabulkan doa kita, dan mungkin ketika kita mulai peka terhadap apapun yang kita dapati hari ini, boleh jadi itu adalah jawaban-jawaban dari doa yang kita pernah doakan pada waktu yang cukup lama atau mungkin pada terdahulu gitu. Jadi ya banyak bersyukur, banyak berdoa juga, dan ya tetap positif dan tetap optimis kayak gitu. Gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih atas closing statement-nya, dan setelah tadi closing statement dari Baim, maka berakhir pula lah acara Iqra ke-16 kita pada pagi hari ini. Dari aku sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto
gitu mau nambahin